lebih cepat Ya. ya. Jadi kalau misalnya melalui pengembalian pendahuluan ini, karena Mm-mm. kalau pemeriksaan itu agak lama ya Mbak Farah ya. Yang pertama itu wajib pajak dengan kriteria tertentu atau kita biasa sebut dengan pasal 17C Undang-Undang KUP. Wajib pajak patuh. Nah, yang kita kenal atau kita biasa sebutnya itu dengan golden taxpayer gitu Bang Fai. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Bijak, jumpa lagi di acara Bijak, Bincang Pajak bersama Kanwil DJP Jakarta Utara. Bersama saya Fahru Zaini, penyuluh pajak. Sebagai informasi, podcast kali ini kita selenggarakan secara daring. Ini sehubungan dengan pelaksanaan work from home yang diwajibkan untuk ASN. Jadi Sobat Bijak, mungkin kelihatannya kita berada di dalam room Zoom ya, seperti itu ya. Karena memang kita lagi melaksanakan WFH. Sobat Bijak, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan Kak Farah Fadiani, penyuluh pajak, yang hari ini beliau adalah narasumber kita yang sudah bergabung secara daring. Halo Mbak Farah, gimana kabarnya? Halo Bang Fai, apa kabar? Alhamdulillah di sini baik Bang. Alhamdulillah ya. Baik Mbak Farah, ini kita hari ini kayaknya mau berbicara seputar pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ya. Katanya Oh. ada aturan terbaru nih terkait topik ini Mbak, yaitu Peraturan Mm-mm. Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026. Sebagai pengantar, mungkin ada sobat bijak yang belum mengerti nih ya. Apa sih yang dimaksud Mm-mm. dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak? Ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu untuk bisa mendapatkan pengembalian kelebihan pembayar pajak hanya melalui mekanisme penelitian tanpa melalui proses pemeriksaan, sehingga hanya memerlukan waktu yang singkat untuk menerima kembali kelebihan pembayaran pajaknya. Nah, sebagai pembuka nih Mbak Farah, mungkin bisa dijelaskan apa sih yang melatar belakangi munculnya PMK 28 tahun 2026 ini, dan perubahan apa aja sih yang ditekankan melalui PMK ini? Silakan Mbak. Oke Bang Fai, tapi sebelumnya ya Bang Fai ya, izinkan saya untuk menyapa Sobat Bijak semua ya. Siap, Nah, silakan. halo apa kabar Sobat Bijak? Nah, mudah-mudahan Sobat Bijak semuanya dalam keadaan sehat dan semua kegiatan yang dikerjakan hari ini lancar semua ya. Amin, Nah, amin. ya. Baik, Bang Fai menjawab pertanyaan tadi. Jadi per 1 Mei 2026 kemarin ya, pemerintah itu resmi mengubah aturan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, yang kelebihan pembayaran pajaknya ini khusus melalui mekanisme pengembalian pendahuluan ya. Nah, aturan yang baru ini nanti menggantikan PMK 39 tahun 2018. Nah, jadi kemarin tanggal 29 April 2026, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 atau biasa kita sebut PMK 28 2026 ya. Nah, PMK ini itu mengatur tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang mulai berlaku 1 Mei 2026 kemarin. Nah, PMK ini diterbitkan ini sebagai wujud upaya pemerintah dalam menyempurnakan tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, hal ini dimaksudkan agar fasilitas tersebut dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berbasis pada data kepatuhan yang terukur. Nah, nanti di dalam PMK ini ditekankan
menegaskan bahwa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini diberikan melalui mekanisme penelitian tadi ya yang sudah disebutkan sama Bang Fai ya. Mm-mm. Diberikan melalui mekanisme penelitian bukan pemeriksaan nanti terhadap kewajiban terhadap permohonan wajib pajak melalui SPT ya Bang Fai. Mm-mm. Nah, pendekatan ini memungkinkan nanti sebagai percepatan layanan tapi tetap menjaga validitas data dan kualitas pengawasan gitu Bang Fai. Oh gitu ya. Jadi lebih cepat ya Mbak Fai ya. Mbak Fai juga nih saya Betul. manggilnya ya. Iya Kak Farah ya. Nah, Kak Farah lebih cepat Ya. ya. Jadi kalau misalnya melalui pengembalian pendahuluan ini, karena Mm-mm. kalau pemeriksaan itu agak lama ya Mbak Farah ya. Ya, kalau pemeriksaan itu bisa sampai 1 tahun kan ya. Gitu-gitu. Mm-mm. Oke, nah itu tadi kan latar belakangnya nih Mbak. Mm-mm. Apakah seluruh wajib pajak nih dapat memanfaatkan atau bisa menggunakan fasilitas ini? Terus apa ada ketentuan atau persyaratan yang diwajibkan ke wajib pajak nih untuk bisa memperoleh fasilitas ini, Mbak? Nah, kalau pengembalian kelebihan pembayaran pajak kan memang bisa diberikan ke seluruh wajib Mm, pajak ya, ya dengan mm, status lebih bayar ya, yang mm, terdapat kelebihan pembayaran pajak. Tapi khusus pengembalian pendahuluan ini mm, mm, eh, tidak diberikan kepada semua wajib pajak yang bisa memanfaatkan fasilitas ini, Bang Fai. mm, mm. Jadi ada kategori-kategori wajib pajak khusus yang bisa menggunakan fasilitas ini. Jadi ada 3 kelompok atau 3 kategori wajib pajak nih Bang Fai. Yang pertama itu wajib pajak dengan kriteria tertentu atau kita biasa sebut dengan pasal 17C Undang-Undang KUP. Nah itu wajib pajak kriteria tertentu itu wajib pajak patuh yang memenuhi indikator kepatuhan formal, tidak memiliki tunggakan pajak, serta tidak pernah dipidana di bidang perpajakan. Nah, ada lagi kriteria yang kedua adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu atau pasal 17D Undang-Undang KUP. Ini yang termasuk wajib pajak ini adalah wajib pajak dengan batasan tertentu atas peredaran usaha dan jumlah lebih bayar. Dan yang terakhir, kriteria terakhir adalah pengusaha kena pajak beresiko rendah atau biasa kita sebut dengan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN ya. Kalau ini khusus PPN ya. Nah, ini termasuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan tertentu seperti ekspor atau penyerahan kepada pemungut dengan kriteria yang telah ditetapkan, gitu Bang Fai. Oke, jadi khusus untuk kategori kelompok wajib pajak ini ya Mbak ya, yang Betul. bisa untuk memanfaatkan pengembalian pendahuluan. Tapi tadi untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pajak itu semua wajib pajak bisa ya kalau dia memang statusnya lebih bayar. Tapi untuk Iya, mekanismenya aja nih hanya untuk 3 kelompok ini yang bisa pakai mekanisme melalui penelitian tadi ya Mbak ya. betul Nah, sekali. ini kalau ada 3 kategori ini, kayaknya kalau kita bahas tiga-tiganya bisa 3 jam kita ya Mbak ya podcast ya. Kayaknya kita fokus aja dulu ya kali ini ya, satu kategori dulu gitu. Oke, oke, Kalau oke. ini kita terlalu panjang nanti bosen mungkin Iya, Sobat Bijak ya, denger podcast kita kali ya. betul, betul, betul. Gimana kalau kita pilih salah satu aja ya? Kita mungkin bahas kategori yang pertama aja nih Mbak ya, yaitu Boleh. Mm-mm. kategori wajib pajak dengan kriteria tertentu atau wajib Mm-mm. pajak pasal 17C Undang-Undang KUP tadi. Atau ada juga nih yang Betul. nyebut katanya golden taxpayer gitu ya Mbak ya. Wah, belibet nih Mm. bahasa Inggrisnya. Golden taxpayer juga katanya gitu ya. Nah, ini apa sih Mm-mm. Mbak? Kenapa ada sebutan golden taxpayer ini Mbak? Boleh dijelaskan Mbak? Ya, mungkin beberapa sobat bijak nih terasa asing ya dengan Mm-mm. istilah golden taxpayer. Nah, Mm-mm. sebenarnya ini dalam konteks perpajakan Indonesia ini ada istilah wajib pajak patuh. Nah, yang kita kenal atau kita biasa sebutnya itu dengan golden taxpayer gitu, Bang Fai. Itulah Mm. apa namanya golden taxpayer itu sebenarnya wajib pajak sebutan dari wajib pajak patuh. Nah, Oh. ini diberikan kepada
wajib pajak dengan kriteria tertentu yang diberikan pengukuhan khusus oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kenapa bisa diberikan pengukuhan khusus? Ini terkait dengan rekam jejak kepatuhan dan pelaporan keuangan yang sangat baik. Jadi memang benar-benar patuh gitu ya. Itu Hmm. Bang Fai. Ya, berarti ini untuk mendapatkan predikat ini dia harus ditetapkan ya, Mbak ya? Ditetapkan atau Betul melakukan sekali. pengukuhan ya tadi ya. Ini Mm-mm. berarti kalau tadi dibilang ada PMK yang terbaru, berarti ada syarat-syarat yang terbaru juga nih kayaknya, Mbak ya? Dari Ya, PMK yang jadi ini. ada beberapa perubahan ya Bang Fai ya. Oke, boleh Mm-mm. boleh disebutkan, Mbak. Gimana sih kita supaya wajib pajak ini bisa masuk dalam kategori yang nomor satu inilah. Oke. Boleh tentu dong Bang Fai, kan kita memberikan informasi kepada Sobat Bijak. Siapa tahu nanti Sobat Bijak masuk dalam kategori ini Hmm, dan nanti bisa ditetapkan sebagai wajib pajak patuh gitu ya. ya. Oke Bang Fai, jadi Hmm, untuk mendapatkan SK wajib pajak kriteria tertentu atau WP kriteria tertentu atau tadi WP patuh itu tadi ya. mm-mm. Nah, wajib pajak ini harus memenuhi kriteria, beberapa kriteria nih. Untuk yang pertama nih, dia terkait tunggakan pajak nih Bang Fai. Nah, jadi wajib pajak tidak memiliki utang pajak melewati 31 Desember tahun terakhir, kecuali ada izin penundaan atau angsuran atau telah melewati daluarsa penagihan. Nah, ini ada penambahannya nih yang ditekankan nih ya. Nah, ditambah lagi tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pelunasan utang pajak untuk semua jenis pajak termasuk angsuran atau penundaan dalam 5 tahun terakhir sebelum penetapan. Nah, itu tadi kriteria pertama. Untuk kriteria kedua, ini terkait rekam jejak pidana. Nah, jadi wajib pajak tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Nah, jadi di dalam PMK ini pengertian tidak pernah dipidana ini dipertegas lagi, termasuk wajib pajak ini telah terdaftar dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama 5 tahun terakhir sebelum penetapan. Jadi untuk wajib pajak yang belum terdaftar atau wajib pajak baru ini saat ini masih belum bisa ya Bang Fai ya. Kemudian kriteria ketiga terkait kepatuhan waktu. Jadi wajib pajak ini harus tepat waktu dalam melaporkan SPT tahunan 3 tahun terakhir dan tepat waktu dalam melaporkan SPT masa untuk masa pajak Januari sampai dengan November tahun terakhir. Nah, yang terakhir nanti terkait opini auditor, gitu Bang Fai. Oh, ini kalau ibaratkan di sekolahan itu murid yang terbaik ya kali ya, Kak Pai ya. Sekali. Murid yang terbaik Mungkin ya. bisa dibilang 10 terbesar kali Iya, ya. betul betul. Ini luar biasa nih kalau memang misalnya wajib pajak bisa seluruhnya masuk dalam kategori ini ya. Ini mungkin pertumbuhan perpajakan di Indonesia bisa jadi lebih cepat dan lebih tinggi ya, Mbak Faya. Iya, Oke betul. oke. Ini tadi ada yang menarik nih, Kak Fai. Aku putar-putar nih ya, Mbak sama Kak ya. Kak Fai ini tadi terkait dengan poin 4 nih Kak. Ini kayaknya tadi belum selesai deh penjelasannya. Cuman disebutkan tadi Mm, opini auditor. Ini opini ini Ya, yang dimaksud seperti apa nih Mbak? Setahu saya sih kalau di peraturan sebelumnya itu kan hanya mensyaratkan wajar tanpa pengecualian ya atau WTP. betul sekali. Mungkin boleh didetailkan deh Mbak, gimana nih Mbak? Ya, jadi kalau sebelumnya syaratnya terkait laporan keuangan itu atau opini auditor itu kan hanya satu ya. Hmm. Laporan keuangannya itu wajar tanpa pengecualian. Nah, di Hmm. PMK 28 ini Hmm. untuk kriteria opini auditor ini lebih dipertegas lagi persyaratannya. Jadi ada 6 syarat baru nih Bang Fai untuk laporan keuangan wajar tanpa pengecualian 3 tahun berturut-turut. Nah, jadi syarat yang pertama, opini
auditor tersebut wajar tanpa pengecualian murni ya. Jadi harus murni. Jadi unqualified opinion, tidak termasuk opini dengan paragraf penjelas. Jadi benar-benar murni nih Bang Fai. Ini syaratnya mungkin bisa kalau wajib pajak bilang berat gitu ya. Tapi memang itu yang disyaratkan, memang benar-benar menginginkan wajib pajak yang benar-benar patuh gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua, laporan keuangan tersebut bukan restatement. Nah, bukan restatement tersebut akibat koreksi kesalahan atau manipulasi data. Nah, ini harus disertai dengan surat pernyataan dari wajib pajak yang mengajukan permohonan penetapan. Gitu Bang Fai. Nah, untuk yang syarat yang ketiga adalah SP2DK ditanggapi atau dilakukan pembahasan. Nah, jadi SP2DK atas laba rugi fiskal yang terbit minimal 3 bulan sebelum penetapan telah ditanggapi atau dilakukan pembahasan sesuai dengan PMK 111 atau 111 ya. Nah, ada syarat lagi yang keempat, ini terkait koreksi fiskal. Nah, untuk koreksi fiskalnya tidak boleh lebih dari 5%. Jadi, tidak ada koreksi laba dan rugi fiskal lebih dari 5% dari hasil pemeriksaan 3 tahun pajak terakhir yang sudah inkrah atau disetujui oleh wajib pajak. Nah, syarat selanjutnya itu adalah independensi akuntan. Jadi, akuntan publik yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengaudit laporan keuangannya itu memenuhi batas 5 tahun rotasi jasa audit. Nah, jadi tidak boleh lebih dari 5 tahun. Itu batasnya adalah untuk satu auditor itu hanya boleh 5 tahun. Nah, itu nanti harus juga disertai dengan surat pernyataan dari wajib pajak ketika mengajukan permohonan. Nah, syarat terakhir terkait pasti ya tip administrasi ya. Jadi wajib pajak wajib melampirkan laporan auditnya itu di laporan atau di SPT tahunan PPh badannya. Gitu. Wah, ya. Ini syaratnya ini benar-benar spesifikasi wajib pajak patuh banget ya Mbak ya. Ini kalau dilihat dari poin 1 sampai 6 tadi, wow, luar biasa nih. Mudah-mudahan saya doakan semua wajib pajak bisa seperti ini deh Mbak ya. Dan bisa ditetapkan. Indonesia bisa maju banget nih kalau seperti ini ya. Betul, dan bisa semuanya ditetapkan jadi wajib pajak dengan kriteria tertentu tadi ya. Nah, ini Mbak, dengan terbitnya PMK 28 nih 2026 ini memberikan dampak apa nih Mbak dengan mungkin PMK sebelumnya nih? Bisa dijelaskan nggak Mbak? Oke, jadi dengan terbitnya PMK 28 ini nanti bagi Sobat Bijak yang sudah memiliki SK penetapan WP kriteria tertentu atau SK pasal 17C yang keputusan penetapan WP kriteria tertentu tersebut yang sudah dimiliki oleh wajib pajak ini berdasarkan PMK lama. Ya, jadi SK pasal 17C atau SK WP kriteria tertentu yang sudah dimiliki WP berdasarkan PMK lama itu nanti dinyatakan tidak berlaku. Nah, jadi Sobat Bijak nanti bisa mengajukan kembali pada tanggal 1 Juni sampai 10 Juni 2026. Nah, atau juga bisa mengajukan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 PMK 28 ini. Nah, ya, jadi nanti kalau memang tanggal 1 sampai tanggal 10 Juni sudah terlewat, jadi dengan pengajuan waktu normal sesuai dengan PMK 28 ini, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 10 Januari. Nah, jika wajib pajak tersebut telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu berdasarkan PMK 28 tadi yang sudah kita bahas tadi di depan ya, persyaratannya ya. Oke, ini tadi berarti ada yang pertama tadi ya, artinya kalau sudah ada penetapan SK penetapan sebelumnya dengan menggunakan PMK sebelumnya itu dinyatakan tidak berlaku lagi ya Mbak ya? Iya, betul. Tidak berlaku, tapi
wajib pajak yang memiliki tadi, sudah memiliki SK penetapan tadi, ini masih diberi kesempatan untuk mengajukan kembali per tanggal 1 sampai dengan 10 Juni ya. Ini untuk yang Iya. pengajuan yang sudah punya tadi ya. Kalau merasa dia masih saya bisa memenuhi syarat di PMK 28 gitu ya. Silahkan Mm-mm. mengajukan kembali Mm-mm. di 1 Juni sampai dengan 10 Juni nanti. Kalau misalnya terlewat, maka kesempatan berikutnya itu ada di 1 Januari ya. Di 1 Januari Betul. sampai 10 Januari, artinya ini tahun depan ya Mbak ya berarti ya. Iya. Oke, nah gini Mbak, berarti ini perlu di aware banget nih ya wajib pajak ya untuk tanggal-tanggal keramat ini ya, tanggal-tanggal keramat ya, tanggal 10 ini bulan depan nih, tinggal berapa hari lagi. Artinya wajib pajak harus segera menyiapkan kalau memang nanti mau mengajukan lagi ya, karena SK sebelumnya tidak berlaku. Nah, mungkin kita skip langsung gimana nih Mbak cara pengajuannya nih Mbak untuk permohonan untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu ini Mbak. Oke, Bang Fai, tadi kan sudah kita jelaskan ya. Jadi karena surat penetapan wajib pajak kriteria tertentu nanti berdasarkan ketentuan lama Mm-mm. per 1 Mei 2026 kemarin itu sudah dinyatakan tidak berlaku, Mm-mm. maka bagi sobat bijak yang merasa sudah memenuhi kriteria penetapan WP patuh sesuai dengan PMK 28 ini Mm-mm. dapat mengajukan ulang pada tanggal 1 Juni sampai dengan 10 Juni atau sesuai dengan tadi pasal 4 ayat 1 PMK 28 ini, Mm-mm. yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari. Mm-mm. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan sama Bang Fai, kalau Mm-mm. tanggal 1 sampai 10 Juni tadi sudah terlewat, Mm-mm. maka sobat bijak dapat mengajukan periode berikutnya, yaitu tanggal 1 sampai 10 Januari tahun depan ya, mulai tahun depan ya. Nah, untuk mengajukannya atau mengajukan untuk ditetapkan sebagai WP kriteria tertentu, Mm-mm. nanti dapat sobat bijak ini dapat mengajukan melalui portal wajib pajak ya. Nah, jika wajib pajak tidak dapat mengajukan melalui portal wajib pajaknya, maka dapat disampaikan melalui secara langsung ya, secara langsung atau via pos ke KPP atau ke KP2KP. Nah, selanjutnya nanti DJP akan melakukan penelitian atas pemenuhan kriteria penetapan. Nah, dari permohonan tadi, DJP harus menerbitkan surat keputusan penetapan atau pemberitahuan penolakan. Jadi diterima atau ditolak gitu ya. Maksimal 30 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap ya. Nah, jika melewati batas 30 hari kerja dan DJP belum memberikan keputusan penetapan atau pemberitahuan penolakan, maka permohonan wajib pajak tersebut otomatis dikabulkan. Jadi ada jangka waktunya 30 hari kerja ya untuk proses ditetapkan atau ditolak. Oke. Ini mungkin yang perlu digarisbawahi ini melalui bisa disampaikan, diajukan sendiri ya Mbak ya tadi oleh wajib pajak melalui portal wajib pajak. Ini artinya melalui Kortex ya Mbak ya? Betul sekali, karena saat ini portal wajib pajak itu adalah akun Kortex masing-masing wajib pajak. Oke, Gitu. ini yang mungkin perlu digarisbawahi juga ya. Tapi misalnya nih tidak bisa disampaikan melalui portal wajib pajak juga bisa datang langsung atau mengirimkannya via pos tadi ya Mbak ya, ke KPP atau KP2KP. Nah, terus ini Mbak, apakah surat ketetapan ini, surat keputusan penetapan wajib pajak kriteria tertentu ini ada batas waktunya nggak Mbak? Atau dia berlaku selamanya nih? Oke, baik. Jadi ini mungkin salah satu informasi yang penting ya bagi sobat bijak ya saat akan mengajukan permohonan penetapan sebagai WP kriteria tertentu ya. Jadi bagi sobat bijak yang sudah menerima surat penetapan WP kriteria tertentu,
itu tidak ada jangka waktu atau masa daluarsanya sepanjang Sobat Bijak tetap memenuhi kriteria penetapan yang telah disebutkan tadi. Status WP kriteria tertentu, nah itu tadi kan sepanjang memenuhi dia akan tetap memiliki SK penetapan. Nah, tapi jika setelah penetapan tersebut WP melakukan pelanggaran nih, jadi dari kriteria-kriteria tadi, persyaratan-persyaratan yang banyak tadi, maka status WP kriteria tertentu tersebut dapat dicabut. Nah, pelanggarannya itu ada 4 kriteria tadi ya, pelanggaran atas 4 kriteria tadi ya. Jadi pelanggaran dari sisi atau dari kriteria kepatuhan pelaporan. Nah, jadi Sobat Bijak, jika terlambat menyampaikan SPT tahunan atau SPT masa atas suatu jenis pajak dalam 2 masa pajak berturut-turut, untuk 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender, atau yang melewati batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya. Jadi jangan sampai terlambat nih menyampaikan SPT masanya dalam jangka 2 masa pajak berturut-turut atau 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender. Jadi tidak berturut-turut loncat-loncat ya, tapi dalam 1 tahun kalender itu 3 masa pajaknya telat atau terlambat atau melaporkannya melewati batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya. Nah, yang kedua itu pelanggaran dari kriteria kepatuhan pembayaran. Nah, di sini akan dicabut SK kriteria tertentu jika memiliki utang pajak yang pada saat jatuh tempo belum dilunasi, kecuali telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran. Nah, kemudian terlambat melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah disetujui. Nah, selanjutnya dari kriteria kondisi laporan keuangan, SK WP kriteria tertentu akan dicabut jika laporan keuangan tersebut tidak diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah. Kemudian opini audit selain wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Kemudian laporan disajikan ulang atau restatement akibat koreksi kesalahan atau manipulasi data. Lanjut lagi, diaudit oleh akuntan publik yang melewati batas 5 tahun pemberian jasa dan tidak menanggapi atau membahas permintaan penjelasan atas laba rugi fiskal sesuai dengan PMK 111, atau juga terdapat koreksi laba rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah disetujui atau sudah inkrah. Nah, terakhir dari kriteria tindak pidana perpajakan, SK WP patuh tadi dapat dicabut jika dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau juga dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi ada 4 kriteria tersebut yang dilanggar, maka SK-nya akan dicabut oleh DJP. Baik. Ternyata lumayan juga nih ya Mbak Farah syarat-syaratnya. Yang jelas artinya syarat tadi selain sebelum kita mengajukan permohonan harus kita penuhi, ternyata setelah kita dapat penetapan pun kita harus maintenance ya, artinya harus menjaga persyaratan-persyaratan tadi sampai nanti kalau misalnya kita melanggar salah satunya baru nanti ada kemungkinan dicabut ya Mbak ya, gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Nah, berarti yang perlu dipertahankan nih untuk wajib pajak supaya bisa tetap menyandang wajib pajak dengan kriteria tertentu ini. Tapi ya saya yakin Sobat Bijak bisalah melaksanakan ini semua Mbak ya. Bagi Sobat Bijak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak patuh,
kan berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan nih jika SPT tahunan badan atau SPT PPN-nya lebih bayar. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Mbak, apakah SPT lebih bayar tersebut otomatis akan dikembalikan melalui mekanisme pengembalian pendahuluan atau gimana nih Mbak? Bisa dijelaskan? Ya, ya, penting banget ya pertanyaannya ya. Ini krusial nih bagi wajib Krusial, pajak nih ya. krusial. Iya. Jadi atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tadi yang sudah diajukan oleh wajib pajak patuh, yang diajukannya tadi melalui SPT tahunan PPh SPT tahunan PPh badan atau SPT masa PPN nanti akan diproses oleh DJP. Nah, DJP nanti akan melakukan penelitian terlebih dahulu nih Bang Fai. Apa saja yang diteliti nih? Jadi ada beberapa yang diteliti pastinya. Nah, yang pertama adalah terkait status apakah SK penetapan tersebut masih berlaku atau sudah dicabut gitu ya. Nah, selanjutnya terkait kepatuhan lapor. Apakah tidak telat lapor SPT tahunan atau SPT masa berturut-turut dua masa berturut-turut lewat masa atau 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender. Kemudian terkait utang pajak itu utang pajaknya nihil atau nihil utang pajak yang telah jatuh tempo. Kemudian tidak terlambat melakukan pembayaran penundaan atau angsuran. Nah, yang keempat, nanti diteliti terkait laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tadi diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dan memperoleh opini wajib pajak wajar tanpa pengecualian murni ya. Betul. Nah, selanjutnya terkait pemeriksaan DJP, wajib pajak tidak sedang diperiksa pada masa atau tahun pajak terkait. Kemudian terkait hukum dan pidana tidak pernah dilakukan bukper ya, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, jadi apabila nanti wajib pajak berdasarkan penelitian tadi gagal memenuhi persyaratan formal dari kriteria kepatuhan pelaporan, utang pajak, laporan keuangan, dan tindak hukum dan pidana di bidang perpajakan, maka akan mengakibatkan pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu dan tadi pengembalian pendahuluannya otomatis tidak dapat diproses. Tapi jangan takut. Nanti akan tetap dikembalikan, tapi melalui jalur pemeriksaan gitu Bang. Betul. Wah, ini bukan jalur tol lagi nih. Iya betul. Wah, ini impactnya double ya Mbak ya. Begitu dia tidak lolos persyaratan formal, langsung bisa jadi langsung dicabut ya tadi ya surat keputusan penetapannya ya. Waduh. Iya, jadi otomatis lah DJP akan mencabut SK penetapan tadi. Nah, ini juga penting banget ya Mbak ya. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, artinya jangan hanya pada saat mau mengajukan harus memenuhi persyaratan ini, tapi juga harus di-maintenance nih selama kalau bisa selama-lamanya ya Mbak ya, di-maintenance terus ya. Iya, betul. Jadi SK-nya tadi kan sudah berlaku. Iya, tadi kan dibilang SK ini tidak ada daluarsanya, betul. tapi bisa sewaktu-waktu dicabut gitu kan, apabila melakukan pelanggaran terhadap kriteria-kriteria tadi, gitu Bang. Oke, siap. Nah, ini perlu ya digarisbawahi Sobat Bijak ya. Oke, nah tadi setelah misalnya nih Mbak sudah lolos nih persyaratan formal nih, boleh nggak kita tahu apa aja lagi sih yang mau dilakukan nih? Tadi kan akan dilanjut ke penelitian dan validasi. Nih kalau boleh tahu nih poin-poin apa aja nih yang akan dilakukan penelitian dan divalidasi Mbak? Oke, jadi kan tadi pertama kan dilakukan penelitian secara formal ya, persyaratan-persyaratan formal harus terpenuhi. Nah, jika persyaratan formal tadi terpenuhi, maka atas SPT lebih bayar wajib pajak yang
diajukan pengembalian pendahuluan itu nanti akan dilakukan penelitian dan validasi atas kebenaran penulisan dan penghitungan nih Bang Fai. Ini nanti dilakukan untuk memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak. Kemudian khusus SPT PPH, nah, nanti akan dilakukan validasi bukti pemotongan atau pemungutan PPH pada sistem DJP atas bukti potong atau pungut yang telah diterbitkan melalui sistem DJP. Nah, itu validasi melalui luar sistem DJP atas dokumen yang dipersamakan telah tervalidasi dalam sistem administrasi DJP dan pembayaran sendiri telah divalidasi dengan NTPN. Nah, khusus pembayaran tersendiri ini wajib divalidasi dengan NTPN nanti secara penelitiannya ya. Nah, jika melalui surat setoran pajak. Nah, jika dilakukan menggunakan sarana lain, maka akan tervalidasi di sistem DJP. Mungkin sarana lain itu seperti bukti pemindah bukuan gitu ya Bang Fai ya. Seperti itu. Nah, itu tadi khusus SPT PPH. Nah, khusus SPT PPN nanti akan dilakukan validasi pajak masukan atas faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Nah, telah dilaporkan dalam SPT masa pihak pembuat atau pihak lain. Kemudian untuk dokumen impor telah dipertukarkan secara elektronik dengan DJP atau diunggah dengan mencantumkan NTPN. Nah, untuk surat penetapan atau impor barang kiriman terdapat di sistem DJBC, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, dan dipertukarkan secara elektronik dengan DJP atau tervalidasi di sistem DJP jika pembayaran menggunakan sarana lain. Nah, satu lagi nih untuk PPN nih. Nah, itu dilakukan penelitian untuk memastikan terpenuhinya kegiatan tertentu. Nah, kegiatan tertentu itu apa saja? Seperti ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak, kemudian penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, atau penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Nah, itu terjadi pada masa pajak yang diajukan, kecuali masa pajak terakhir pada tahun buku gitu. Gitu ya Mbak ya. Lumayan nih ya. Yang diteliti juga banyak juga, syaratnya juga banyak ya ternyata ya tadi ya. Lebih detail ini Bang Fai. Iya betul. Oke, baik. Selanjutnya nih Mbak, kalau setelah dilakukan penelitian oleh DJP, ternyata jumlah yang dikembalikan itu tidak sesuai dengan nominal yang diminta dalam SPT atau mungkin lebih kecil ya. Apakah wajib pajak ini dapat meminta selisih yang belum dikembalikan, Mbak? Kira-kira? Ya, betul. Jadi jika berdasarkan penelitian nih ya, yang wajib pajak sudah mengajukan pengembalian pendahuluan melalui SPT, kemudian dengan nominal sekian gitu ya, ternyata berdasarkan penelitian yang dikembalikan itu kurang dari nominal yang diminta oleh wajib pajak. Nah, jangan khawatir nih Sobat Bijak, selisih kelebihan pembayaran pajak itu tidak hilang. Nah, atas selisih kelebihan pembayaran pajak itu, Sobat Bijak bisa mengajukan permohonan pengembalian atas selisih pajak yang belum dikembalikan nanti melalui surat tersendiri. Tapi ada syaratnya pastinya ya. Nah, syaratnya itu yang pertama adalah Direktorat Jenderal Pajak belum mulai melakukan pemeriksaan pajak atas masa atau tahun pajak terkait, atau belum melakukan pemeriksaan bukti permulaan atau bukber secara terbuka kepada wajib pajak tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah permohonan pengembalian selisih diajukan melalui surat tersendiri. Ini harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan gitu.
Oke, nah ini mudah-mudahan nih detail banget ya yang kita sampaikan hari ini ya Mbak ya. Dan Ya. kawan pajak bisa menerapkan ini semua dan nanti supaya lancar nih proses pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya. Dan ternyata nih Mbak ya, PMK 28 ini mengatur pengembalian pendahuluan dengan lebih rinci ya tadi ya, yang seperti yang Mbak bilang di awal Betul, tadi, iya. dari Mm-mm. kriteria persyaratan permohonan penetapan, pencabutannya, persyaratan formal, penelitian serta validasi permohonan pengembalian pendahuluan pajak ini melalui SPT, serta bagaimana jika ada selisih kelebihan pajak yang belum dikembalikan. Ini detail banget ya. Dan mudah-mudahan sobat bijak bisa memahami dalam waktu yang di podcast ini bisa memahami semua ya. Nah, ini Mbak, nggak terasa nih Mbak, kita udah mungkin sudah lebih dari 40 menit ya kita berdiskusi ya tentang PMK Gak berasa ya? 28 ini, nggak berasa. Itu pun baru satu kriteria Mbak ya, satu kategori ya Iya. tadi ya. Belum lagi nanti untuk yang dua kategori berikutnya. Nanti mungkin kita akan bahas di kesempatan lainnya ya, seputar PMK 28 tahun 2026 ini. Nah, mungkin terakhir nih Mbak Farah, bisa Mm-mm. dikasih poin-poin penting nggak yang harus diperhatikan oleh sobat bijak nih sebelum kita tutup nih Mbak. Oke, baik Bang Fai. Jadi Sobat Bijak, perlu dipahami nih ya bahwa dengan terbitnya PMK 28 tahun 2026 ini, Mm-mm. eh, bahwa DJP ini melakukan penyempurnaan kebijakan pengembalian pendahuluan untuk memastikan fasilitas dapat dimanfaatkan secara lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Ya, kemudian di PMK 28 ini terdapat penyesuaian kriteria ini dilakukan untuk memperkuat kualitas data perpajakan sekaligus meningkatkan keandalan proses administrasi pengembalian pendahuluan. Kemudian hak wajib pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetap dijamin sesuai ketentuan. Nah, penyesuaian dilakukan pada mekanisme pengembalian pendahuluan agar kemudahan pengembalian pendahuluan tersebut lebih akurat, selektif, dan tepat sasaran. Kemudian kemudahan pengembalian pendahuluan tetap diberikan, namun kini lebih tetap sasaran, lebih adil, dan berbasis data kepatuhan yang terukur gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Farah. Baik sobat bijak, kita sudah mengupas PMK 28 tahun 2026 ini, tapi khusus untuk wajib pajak kriteria tertentu atau golden taxpayer tadi ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi sobat bijak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan terima kasih buat sobat bijak yang sudah menyaksikan podcast bijak episode kali ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih nih buat Mbak Farah nih yang udah menemani saya dalam kesempatan kali ini Mbak. Makasih ya Mbak. Sama-sama Bang Pai. Dan Senang bisa berbagi informasi ya. baik, siap. Apapun kita berikan untuk sobat bijak ya Mbak ya. Betul sekali. Betul. Dan sobat bijak, jangan lupa follow akun sosial kami, media sosial kami ya di Kanwil DJP Jakarta Utara. Kalau di Instagram itu ada @pajakjakut. Kalau di YouTube itu ada @kanwildjp Jakarta Utara. Dan juga kami mengingatkan nih kepada sobat bijak bahwa segala bentuk layanan perpajakan itu tidak dipungut biaya. Alias gratis ya. Gratis. Iya. Dan akhir kata kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast bijak selanjutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.